Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi di acara Kupas Tuntas Gold pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Rekan trader, setelah kita melewati pasar Eropa dan kita saatnya akan masuk di pasar Amerika, bagaimanakah pergerakan gold pada saat ini? Seperti yang telah saya bawakan pada acara analisa harian kita pada siang hari, rekan trader, sekarang saya ingin menunjukkan lagi dan lebih memperjelas lagi pergerakan gold pada kesempatan kali ini. Rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bagaimana gold bergerak sangat luar biasa, seperti yang telah saya prediksikan bahwa gold ini akan mencoba sampai menembus level 2005. Dan apa yang terjadi? Dia sampai 2005. Setelah itu dia terjadi pembalikan arah. Dan kalau saya lihat di sini rekan trader, pembalikan arah ini merupakan sesuatu yang sangat, kalau saya bilang ya, ini adalah suatu kewajaran karena gold ini masih membutuhkan tenaga untuk naik lebih tinggi lagi. Dan saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan gold ini akan mencoba merangkak naik sampai di level yang paling tertinggi itu di seputaran sini rekan trader. 2011 itu menurut analisa saya ya. 2011 masih bisa rekan trader. Kalau menurut analisa saya 2011 ini masih bisa saja terjadi pada kesempatan kali ini ya. Nah, oleh karena itu rekan trader, kita akan lihat seberapa besarkah pergerakan itu akan terjadi. Saya bisa bilang bahwa 2011 ini masih bisa saja terjadi ya, masih ya. Karena kalau kita lihat bahwa pergerakan yang terjadi pada dolar Amerika saat ini ya, dia memang benar-benar stagnasi ya. Kalau kita lihat dia benar-benar turun sampai di level yang paling terendah nih. Sekarang tadi barusan aja di 101 ya. 101, saya bilang bahwa sekarang dia agak sedikit mengalami pergerakan ya. Tidak tertutup kemungkinan dia akan turun lagi. Ya, dia akan turun lagi sampai 101 sehingga bisa membuat gold ini mengalami kenaikan. Ya, minimal gold ini dia akan mencoba menembus lagi posisi 2000 berapa nih? 2005 ya. Nah, sekitaran sinilah ya. Dia akan mencoba menembus level situ. Ya. Nah, oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya bilang buat rekan trader bahwa apa yang terjadi pada gold ini merupakan imbas dari keadaan di mana data inflasi akan dikeluarkan. Ya, pada prinsipnya gold ini akan bertahan di atas 2000. Hal ini disertai dengan melemahnya dolar Amerika. Dan kalau kita lihat bahwa para trader semuanya ini akan menunggu hasil dari data inflasi pada besok hari pukul 19.30. Jadi ingat rekan trader, sekali lagi saya bilang bahwa 19.30 besok hari adalah hari yang sangat penting karena data inflasi Amerika akan dikeluarkan sehingga saya bisa memprediksikan bahwa gold ini masih punya peluang yang besar, masih bisa mengalami kenaikan. Ya, akan tetapi rekan trader, apabila dia tidak menembus level 2005 di sini, ya, artinya tidak tertutup kemungkinan gold ini bisa turun sampai level yang paling terendah. Menurut analisa saya, dia akan mencoba sampai di level menembus level 1997 rekan trader. Nah, di sini saya kasih gambar dulu. Nah, ini ya rekan trader ya. 1997 adalah level di mana kalau emas ini akan mengalami pelemahan ya. Dia akan menembus itu dulu. Saya tidak mau bilang emas ini akan melemah sampai di level yang paling tertinggi di sini rekan trader, menurut saya itu terlalu jauh. Tapi kalau misalnya emas ini mengalami pelemahan, saya bisa ambil sebuah estimasi bahwa dia akan melemah rekan trader. Dia akan melemah ya sampai di level sini dulu nih. Nah, level sini ya. Dia akan melemah sampai di level sini. Nah, ini adalah pelemahan yang akan terjadi terhadap emas ya, terhadap gold. Nah, sampai di level 1997.33. Oleh karena itu rekan trader, dengan adanya pergerakan yang terjadi ini, rekan trader harap melihat bahwa sebenarnya gold ini dia akan melihat arah dari pergerakan
ya. Dan kalau saya lihat rekan trader, saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan hari ini oke boleh naik. Tapi saya bisa bilang bahwa jangan lupa besok kemungkinan besar emas ini jatuh. Kemungkinan besar saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar besok emas itu jatuh. Dan saya bisa bilang bahwa emas kalaupun besok jatuh, tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai level yang paling terendah seperti hari kemarin di seputaran 1981. Ini ya, dia bisa turun sampai di level 1991 sini rekan trader. Karena besok akan ada dua berita besar, ya. Pertama inflasi, ya. Itu yang pertama, data inflasi, dan yang kedua itu adalah data dari FOMC, laporan FOMC. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa hati-hati besok emas itu dia bisa turun sampai di level 1981 atau sebaliknya dia akan naik sampai di level 2023 di sini. Ya, tapi kalau saya bilang sih 2023 masih jauh menurut saya. 2023 saya lebih optimis bahwa besok kemungkinan besar ya, ini analisa saya ya. Kemungkinan besar emas besok agak turun dengan penguatan dolar Amerika. Dan tidak tertutup kemungkinan emas ini, gold ini akan mencoba penurunan lagi di level yang paling terendah seperti kemarin 1981. Tapi kalau memang emas ini naik, 2023 adalah nilai yang paling tertinggi. Saya tidak mau bilang dia akan sampai di 2031, wah itu jauh sebenarnya. Tapi 2023 adalah nilai yang bisa dicapai kalau terjadi kenaikan. Akan tetapi apabila terjadi pelemahan, 1918 adalah nilai yang bisa dicapai oleh emas pada besok hari setelah IHK dikeluarkan, indeks harga konsumen atau inflasi, data inflasi, dan FOMC dikeluarkan. Tapi untuk hari ini saya bisa bilang bahwa emas ini kemungkinan besar kalaupun turun dia sampai ke 1997, tapi kalaupun dia mengalami kenaikan, dia akan mencoba menembus 2005. Yang pasti dia akan berada di atas 2000-an. Ya. Dan ini adalah data-data yang harap kita lihat selain informasi-informasi berikutnya bahwa dolar Amerika ini lebih lemah karena dengan adanya pelemahan dolar Amerika ini dia sangat membantu harga emas untuk kembali lagi ke jalur kenaikan yang signifikan. Tapi menurut saya kita akan lihat apa yang akan terjadi besok. Karena besok adalah kunci pergerakan dari emas ya. Sebenarnya bukan kunci pergerakan emas sih. Kunci pergerakan dari indeks dolar Amerika. Dan dari situlah hampir semua pasangan mata uang berfluktuasi. Dan yang paling utama adalah emas. Oke rekan trader semuanya, demikianlah kupas tuntas gold kita pada saat ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.